kita masuk kepada pertemuan yang kedua, khususnya pembelajaran materi bangun ruang sisi lengkung. Masih bersama dengan saya, Karini Oktavianisi, biasa dipanggil. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Oke. Yang pertama, Sofi. Hadir, Kak. Yang kedua, nih Syakila. Hadir, Kak. Yang ketiga, Said. Hadir, Kak. Oke, semua langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita pembelajaran, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan dapat mengetahui definisi dari kerucut. Kemudian kita akan mengetahui jaring-jaring kerucut. Yang ketiga dan keempat kita akan mengetahui luas permukaan dan volume dari kerucut. Kita belajar bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita masuk kepada materi kerucut ya. Masuk pada materi kerucut. Nah, di mana kerucut itu ternyata adalah sebuah tabung. Tapi tabungnya itu tutupnya itu diganti menjadi titik. Kalau misalkan kita visualkan gitu, kita lihat nih, apakah benar gitu kerucut itu ternyata terbentuk dari sebuah tabung atau enggak? Nah, ini gambar bentuk apa? Tabung kan? Yang kemarin kita udah bahas. Nah, ternyata ini sama dengan kerucut. Nah, yang alasnya itu kita ubah menjadi titik. Sehingga dapat didefinisikan bahwa kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari tabung yang Bentuknya diubah menjadi titik. Kita ulang lagi ya. Definisi dari kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari tabung yang tutupnya diubah menjadi titik. Sekarang udah paham ya? Kerucut itu bentuknya ternyata dari sebuah tabung, tutupnya diubah menjadi titik. Sekarang ada yang tahu nggak bentuk benda apa yang menyerupai kerucut? Ada yang tahu nggak? Apa? itu yang buat olahraga itu. Apa? Namanya ya Allah. Apa yang buat? Iya, itu. Oh iya ya, yang itu ya, yang buat kalau main bola. Ya itu. Apalagi? Tahu nggak? Bentuk benda yang menyerupai kerucut. Yang buat Ini apa nih? Topi ulang tahun. Ada lagi nggak? yang buat itu. Tumpeng. Iya benar tumpeng ya. Berarti kita juga udah tahu dan paham ternyata bentuk kerucut itu juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bedah nih kerucut ini. Kerucut ini tuh ada apa aja sih di dalamnya gitu. Kita bedah kerucut. Di sini aja lah, nggak apa. Nah, ini disebutnya apa? Titik puncak. Titik puncak ya Dava ya. Titik puncak. Nah, ini disebutnya apa nih? Alas, benar. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran, ya kan, lingkaran. Kemudian, ini apa nih? Segitiganya itu disebut apa? Selimut bisa, atau sisi lengkung. Iya, atau sisi lengkung. Nah, bisa diulang lagi, ini apa? Titik puncak. Terus Selimut atau sisi lengkung. terus alas. Nah, alasnya sebenarnya alasnya ini sih, ini alas. Nah, setelah itu kita udah tahu dari titik puncaknya yang mana, selimut atau sisi lengkung yang mana, alas yang mana. Nanti ketika ada soal diketahui ditulisnya ini, kita nggak akan bingung. Oh, ternyata ini alas loh. Oh, ternyata ini selimutnya. Oh, ternyata ini titik puncaknya, kayak gitu. Nah, kemudian kita bedah lagi dari sini. Ada apa aja Kak? Ternyata kalau dibedah. Nah, kita kalau bedah ini, nah, kalau kita bedah ini, kita ambil di sini menjadi catatan penting ya.
penting, kita nanti deh yang jari-jari menjadi catatan penting. Nah, kalau ini dari sini ke sini disebut apa? Tadi ya. Ya, Titik pusat. titik pusat ya. Kalau di sini kan ada jari-jari nih. Kalau jari-jari ini terbentuk dari titik pusat ke garis tepi. Istilahnya kayak misalkan mau jalan ke sini, berarti lewatin mana? Lewatin gang A, terus kita ke gang B, terus kita dapat nih misalkan ke rumah Afi. Nah, sama halnya dengan jari-jari. Jari-jari itu didapatkan dari titik pusat nih, istilahnya perjalanan jari-jari nih, titik pusat ke garis tepi. Nah, kalau tinggi, berarti kalau tinggi nih kakak tarik garis ke sini, itu dia jalannya dari mana ke mana ya? Titik puncak ke titik pusat. Nah, kalau ke sini, kalau ini apa disebutnya? Sisi miring. Kalau perjalanannya sisi miring dari mana ke mana? Titik puncak ke garis tepi. Benar. Nah, ini menjadi catatan penting kalian. Nah, ketika dibuka, nah yang titik-titik ini apa? Kalau tinggi itu dari mana ke mana? Titik puncak. Sofi, Sakila. Titik puncak ke titik pusat. Dava, sekarang coba kalau perjalanan sisi miring dari mana ke mana? Dari titik puncak ke titik pusat. Salah. Garis miring dari titik puncak ke titik apa garis Garis tepi tepi. ya. Tepi. Kalau Sofi, ini alasnya, jari-jarinya dari mana ke mana? Titik pusat ke garis tepi. Iya. Nah, setelah itu kita akan tahu titik ini kalau misalkan dibuka akan berbentuk bangun apa? Segitiga. Bangun Segitiga. Dimana kalau segitiga berarti punya Tinggi. tinggi, terus punya Lebar. apa sih? Alas. Tadi Alas. alas sama Garis miring. sisi Sisi miring. Kalau misalkan udah ada alas, udah ada sisi miring, udah ada tinggi, berarti kita harus pakai apa? Teorema Teorema Pitagoras. Benar. Teorema Pitagoras. Nah, tadi kan ini kita sebut jari-jari. Kalau jari-jari lambangnya apa? R. Kalau tinggi lambangnya apa? T. Benar. Kalau sisi miring lambangnya apa? S. Benar. Nah, tadi berarti sini tinggi kan? Kalau tinggi apa di sini? T. T. Alas? Jadinya? Ah, Enggak apa-apa. Tapi kita tulis R aja nggak apa-apa. R ya. Sini sisi miringnya? S. Nah, ada yang tahu nggak kalau nyari S itu gimana? Akar berapa? Ada nggak? Ada yang bisa nggak? Oke. Nah, kalau nyari S itu adalah sama dengan apa? R. R pangkat 2. Benar. T pangkat 2. T pangkat 2. Nah, kalau nyari T gimana? S pangkat 2. Iya. Kurang T pangkat 2. Iya. Kalau nyari R, sekali lagi. S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. T. T pangkat 2. Iya, T pangkat 2. Nah, ini menjadi catatan penting kalian. Nanti dalam menghitung misalkan tingginya kerucut, maksudnya tinggi kerucut atau apa namanya sisi miring dari kerucut apabila nanti nggak diketahui gitu ya. Ini menjadi catatan penting dan ini juga harus dihafal. Capek. Soalnya ngop ya, pakai ini. Pakai apa namanya? Masker. Dah. Ini udah hafal lah ya? Nah, ada di buku ya? Oke. Nah, lanjut ke rumus. Sekarang rumus luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan
permukaan kerucut itu adalah VR R ditambah S. Benar? Iya. Benar kan? Apa? Sebut ya? V R R tambah S. Iya, ini adalah luas permukaan dari kerucut. Sekarang volume kerucut. Apa volume kerucut? Mbak, sepertiga VR pangkat 2 VR V R pangkat 2 pangkat 2 T. T. Iya. Nah ini luas permukaan kerucut itu VR dalam kurung R ditambah S. Kalau volume kerucut itu adalah sepertiga VR kuadrat T. Nah, di mana kan tadi kan kita bilang kalau kerucut itu kan terbentuk dari apa? Tabung. Nah, ternyata kerucut itu terdiri dari 3 buah tabung. Nah, maka dari itu volume kerucut, nah kan gini, kerucut 3 kalinya tabung. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita nyari kerucut itu adalah sepertiganya dari tabung, ya kan? Bisa dipahami? Kan kalau satu kerucut itu terbentuk dari 3 buah tabung. Nah, tinggal dibalik aja. Kalau misalkan volume kerucut berarti VR kuadrat dibagi 3 tabung. Paham? Oke. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Oke, contoh soalnya kita menghitung luas permukaan tabung kerucut. Nah, di sini ada kerucut. Ini juga bisa disebut sebagai kerucut ya, walaupun dia kebalik. Terus jari-jarinya 7 cm. Terus sininya 25 cm. Coba hitung luas permukaan kerucut. Coba Dava hitung. Ditulis dulu soalnya. Bisa? Kita pada hari ini, semoga kita dapat mengambil ilmu dari setiap pembelajarannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.